Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita sudah belajar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah muatan IPS, yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Nah, yang akan kita pakai adalah buku pena halaman 137. Nah, di sini upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Jadi pada saat awal kemerdekaan itu semuanya itu mulai dari kesejahteraan, kegiatan ekonomi dan sebagainya dimulai dari nol lagi. Nah, di sini pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. Jadi ada beberapa peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat pada awal kemerdekaan itu. Nah, yang pertama adalah kebijakan Uang Republik Indonesia atau disingkatnya ORI. Uang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Pada 25 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. Jadi pada saat awal kemerdekaan itu ada kebijakan untuk memakai mata uang sendiri untuk sebagai alat tukar menukar barang. Nah, sebelumnya Indonesia ini masih memakai uang yang mata uang Nika atau mata uang pertukarannya itu masih uang rupiah Jepang. Jadi masih ada pengaruhnya sama penjajahan. Jadi pada awal kemerdekaan itu mata uangnya sudah diganti dengan mata uang kita sendiri. Nah, jadi diresmikannya yang larangannya itu pada tanggal 1 Oktober, lalu diberlakukan kebijakan atau diresmikannya pada saat tanggal 25 Oktober 1946. Lalu yang kedua adalah konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ini bertujuan memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak. Pada 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi kedua yang membahas permasalahan program ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenagakerjaan, kegiatan distribusi, dan pengendalian harga barang. Jadi pada tahun 1946 itu juga, jadi Menteri Kemakmuran ini memberikan konferensi atau pertemuan antara kepala daerah di Pulau Jawa untuk membahas tentang perekonomian yang mendesak dulu awalnya. Lalu kemudian dia mengadakan lagi konferensi ekonomi kedua yang mana membahas tentang ekonomi pemerintah, lalu juga keuangan negara yang dibahas di sana sampai ke tenaga kerjaan untuk masyarakat, kegiatan distribusi itu distribusi barang, makanan dan sebagainya, lalu pengendalian harga barang juga. Jadi mulai ditentukan oleh pemerintah tentang harga-harga barang yang ada di pasaran. Lalu yang ketiga adalah pinjaman nasional. Menteri Keuangan saat itu Surahman. Nah, jadi pada saat awal kemerdekaan itu nama Menteri Keuangannya adalah Surahman, mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Nah, tugas Bank Tabungan Pos adalah menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jadi tujuannya utamanya di sini adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat supaya masyarakat ini mempunyai kepercayaan tersendiri terhadap pemerintahnya. Nah, pemerintah juga memberikan pinjaman berjangka melalui rumah gadai. Nah, program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Jadi di sini yang ditekankan adalah kepercayaan masyarakat dulu terhadap pemerintah Indonesia. Lalu yang keempat adalah Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board.
Nah, pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran Aka Gani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2-3 tahun yang kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Jadi awalnya di sini adalah rencana pembangunan ekonomi, baik itu dalam sektor pasar, baik itu dalam sektor distribusi dan sebagainya, yang berjangka waktu 2-3 tahun. Kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Nah, program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Jadi di sini Badan Perancang Ekonomi ini lebih menekankan kepada pembangunan umum dulu, lalu perkebunan yang ada di Indonesia, dan juga industri yang dimana ini akan menjadi milik negara dan akan menjadi bagi hasil, seperti itu. Lalu yang kelima adalah rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi berjangka waktu 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Jadi ini sesuai dengan nama menterinya, Menteri Urusan Bahan Makanan, yaitu makanya tadi disebutnya adalah Rencana Kasimo. Di sini beliau memberikan rencana berjangka waktu 3 tahun untuk mengenai usaha swasembada pangan. Jadi itu bertujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas produksi pangan di Indonesia, terutama kan kayak padi, singkong dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Semoga bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini dan semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum.